Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nama yang terakhir kita bahas apa? Al-Hamid. Apa terjemahannya? Yang Maha Terpuji. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna dari nama ini dan juga contoh-contoh atau dua sisi keterpujian Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan membahas buah manis dari nama Allah Al-Hamid. Buah manis mengimani nama Allah Al-Hamid. Itulah tema kita malam hari ini. Silahkan yang punya kitabnya bisa dilihat di halaman 34. اقرأ. بسم الله. قال المؤلف الشيخ دكتور الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى: من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أولا محبة الله عز وجل محبة عظيمة صادقة لا يشاركه فيها أحد من الخلق، وهذه المحبة بدورها تثمر عبوديات أخرى في القلب كالإخلاص لله تعالى والحياء والأدب مع الله عز وجل، وعبوديات اللسان والجوارح بالقيام بأمر. Buahnya adalah semakin cintai Allah. Buah yang pertama, semakin totalitas dalam mencintai Allah. Penulis mengatakan, awalan, buah yang pertama, mahabbatullahi mahabbatan azimatan sadiqah. Ketika orang memahami, mengerti makna dari nama Allah Al-Hamid, maka akan tumbuh perasaan cinta kepada Allah dengan kecintaan yang maksimal dan kecintaan yang jujur. La yusyarikuhu fiha ahadun minal khalq. Dan kecintaan yang semacam ini tidak mungkin dipersembahkan kepada makhluk. Kecintaan yang total, kecintaan yang tulus, kecintaan yang jujur, kecintaan yang sempurna seperti ini tidak mungkin ditujukan kepada makhluk. Karena sesempurna apapun makhluk pasti punya kekurangan. Jenengan boleh cinta kepada istri, jenengan boleh cinta kepada anak, jenengan boleh cinta kepada motor, kepada rumah, kepada tanah, kepada kebun. Tapi kecintaan jenengan kepada makhluk-makhluk tadi tidak boleh dan tidak akan pernah sama dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa demikian? Karena kecintaan kita kepada Allah sempurna. Harusnya sempurna karena Allah itu maha sempurna. Kecintaan kita kepada Allah seharusnya secara total karena Allah subhanahu wa ta'ala pun total dalam memberikan karunia kepada kita. Seharusnya kecintaan kita kepada Allah enggak pakai hitungan. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita pun enggak pakai hitungan. Kemudian kecintaan yang total ini akan menghasilkan apa? Wa hadhil mahabbah bidawriha tuthmiru ubudiyatin ukhra fil qalb. Kecintaan yang total seperti itu akan memunculkan ibadah-ibadah yang lainnya. Cinta kepada Allah ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Nah, ibadah yang berupa cinta kepada Allah ini akan memunculkan, akan melahirkan, akan menarik ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika seorang punya cinta yang suci, yang murni kepada Allah, maka ini akan mendorong dia, kecintaan itu akan mendorong dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti apa ibadah-ibadah lain tersebut? Fil qalb. Ibadah yang ada di dalam hati. Contohnya kal ikhlasi lillahi ta'ala. Apa? Ikhlas. Wal haya'i. Apa al haya'? Malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Wal adabi ma'allah. Dan beradab kepada Allah. Jadi ketika seorang cintanya sudah maksimal kepada Allah di dalam hatinya, kecintaan yang maksimal ini akan mendorong dia kepada ikhlas. Ikhlas ketika sholat, ikhlas ketika sedekah, ikhlas ketika berpuasa, ikhlas ketika hadir pengajian, ikhlas ketika mondok, ikhlas ketika birrul walidain, ikhlas ketika mendidik anak, ikhlas ketika senyum, ikhlas ketika mengucapkan salam, ikhlas ketika membaca Al-Quran. Ini dimunculkan dari kecintaan kita kepada Allah. Terus kata beliau, wal haya'i, dan perasaan malu. Ketika orang sudah cinta banget sama Allah, ketika akan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dia malu. Dan ini bisa kita rasakan dalam cinta-cinta biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika antum cinta banget sama istri antum, kemudian istri antum ada di samping antum, malu nggak mau chattingan sama wanita lain? Malu ya? Berarti kalau nggak dilihat nggak malu gitu. Kalau kita betul-betul cinta, kita malu, kita nggak tega. Untuk selingkuh, untuk mengkhianati istri nggak tega. Saking cintanya kita kepada dia. Saking kita bisa merasakan betapa tulusnya kecintaan istri kita kepada kita. Sehingga kita pun juga berupaya bagaimana kita membalas, mengimbangi kecintaan istri itu kepada kita. Ini padahal kecintaan kepada makhluk, apalagi kecintaan kepada Al-Khaliq. Kecintaan kepada Al-Khaliq itu jauh lebih mulia, lebih sempurna, lebih bermanfaat dibandingkan kecintaan kepada makhluk. Memunculkan ikhlas, memunculkan cinta, terus memunculkan apa tadi? Adab. Ya. Selama ini ketika kita berbicara adab, yang identik adalah adab kepada siapa? Adab kepada manusia. Ketika kita berbicara tentang hak, maka yang identik adalah HAM, hak asasi manusia. Kenapa kita tidak berpikir haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita? Apalagi HAM,
yang selama ini didengung-dengungkan oleh sebagian kalangan, realitanya adalah HAM ketika terkait dengan orang-orang selain Muslim. Ketika Muslim di Palestina, di mana? Di Suriah, terus di Yaman, di Rohingya. Mana orang-orang yang mengatakan HAM, 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 HUM, HUM, HIM? Mana? Ya. Itu pun pincang, itu pun cacat pemahaman tentang HAM-nya. Sudah kayak gitu kemudian melupakan haknya Allah pula. Seandainya manusia punya hak, maka tentu Allah lebih berhak untuk punya hak dibandingkan manusia. Ketika kita memperhatikan haknya Allah, itu adalah bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang hak Allah, bukan berarti kita mengabaikan hak manusia, tidak. Tapi jangan sampai gara-gara kita ngomongin hak asasi manusia, terus kita melupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam sebuah hadis, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Tahu enggak kalian apa sih haknya Allah atas hamba, apa haknya hamba atas Allah? Ini proporsional namanya. Bukan hanya ngomongin hak hamba, hak manusia, tapi juga ngomongin haknya Allah. Bahkan haknya Allah lebih besar dibandingkan haknya manusia. Ini. Jadi kecintaan yang sejati di dalam hati akan mendorong kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Antara lain ibadah itu dalam hati. Contohnya apa tadi? Ikhlas. Apa? Malu, terus beradab. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan di lisan wal jawarih dan anggota tubuh. Kalau tadi ikhlas, malu, etika, adab itu kan dominan di mana? Di hati. Bukan hanya menghasilkan ibadah yang ada di dalam hati, kecintaan yang sejati kepada Allah juga akan mendorong kita untuk melakukan ibadah-ibadah lisan dan ibadah-ibadah anggota tubuh. Bil qiyami bi awamirihi, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, mendengar ada perintah apapun dari Allah, maka dia responnya adalah sami'na wa ata'na. Aqimus shalah, ya sami'na wa ata'na. Tunaikan salat, kerjakan. Wa atuz zakah, Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat, ditunaikan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang mampu berhajilah. Begitu mampu maka berangkat haji. Kecuali kalau tidak mampu. Ya, tidak mampu itu bisa karena harta, bisa karena halangan. Seperti sekarang ini banyak orang yang kaya yang mampu tapi berhalangan. Apa halangannya? Ya, halangannya pandemi, nggak bisa berangkat. Ya, tapi begitu dia ada perintah, dia berupaya untuk menjalankannya. Iqra'il Quran, ada perintah untuk membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, Allah memerintahkan untuk membaca Al-Quran secara tartil, kita jalankan itu dengan tartil. Ini ibadah berupa menjalankan perintah. Wajtinabi nawahihi, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Orang yang sudah cinta kepada Allah, larangan apapun dia akan tinggalkan. Sebagaimana seorang anak yang cinta kepada orang tuanya, ketika orang tuanya ngomong, nah ini jangan kamu lakukan. Abi, umi pesen betul-betul, tolong ini jangan kamu lakukan. Anak yang betul-betul cinta kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak ada di sampingnya, maka dia akan ingat terus pesan dari orang tuanya ini. Karena apa? Karena kecintaan dia kepada Allah. Padahal kecintaan kita kepada orang tua dengan kecintaan kita kepada Allah harus lebih besar mana? Kecintaan kepada Allah.
La yu'minu ahadukum. Kalian tidak dianggap sempurna keimanannya sampai kecintaan kalian kepada Allah mengalahkan kecintaan kalian kepada seluruh manusia. Kecintaan kepada orang tua kalah dengan kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada anak kalah dengan kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada harta apalagi. Kecintaan kepada dunia apalagi. Seluruh kecintaan ini kalah dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada larangan dari Allah Azza wa Jalla, walaupun larangan itu terkait dengan hobi kita, maka akan kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk memakan riba, kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk judi, walaupun sudah bertahun-tahun kerjanya tuku apa? Nomor, tuku lotre, tuku apa lagi? Togel, ya tinggalkan. Larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dahsyat luar biasa kalau cinta itu sudah muncul dalam hati, sebagaimana dulu para sahabat, gampang banget untuk meninggalkan larangan. Makanya Rasulullah SAW 13,5 tahun di Mekah fokus ngapain? Menguatkan hati para sahabat. Akidahnya dikuatkan, cintanya kepada Allah dikuatkan, takutnya kepada Allah dikuatkan, pengorbanannya untuk agama dikuatkan. 13,5 tahun Nabi SAW membangun itu, membangun pondasi yang begitu kuat. Begitu hijrah ke Madinah, baru turun syariat ini haram, ini enggak boleh, zina haram, miras haram. Seandainya, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, seandainya di Mekah, di mana? Di Mekah, baru pertama kali Nabi diutus, langsung firman yang turun pertama kali, la tashrabul khamra. Apa la tashrabul khamra? Jangan minum khamr. Niscaya respon orang-orang saat itu, la nada'ul khamra abada. Mustahil kita ninggalkan khamr. Gak mungkin. Karena khamr itu untuk para sahabat dahulu, saat awal-awal Islam datang, itu sudah menjadi minuman harian. Sarapan ngombene apa? Khamr. Nek kula kalian jenengan apa? Wedang kopi, wedang teh. Makan siang, lawuhe apa? Khamr. Ya. Makan malam khamr. Itu sudah menjadi teman harian mereka. Maka karena itu sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging dalam kehidupan mereka, Allah yang maha bijaksana tidak menurunkan ayat larangan khamr pertama kali saat mereka di Mekah, enggak. Tapi justru ayat-ayat yang pertama kali turun adalah penguatan akidah, bikin pondasi yang kuat, kecintaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Itu yang dibangun siang dan malam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pondasinya kuat, baru kemudian diturunkan ayat pengharaman apa? Khamr, ayat pengharaman zina, ayat pengharaman ini, itu diharamkan. Begitu sudah kuat pondasinya, diharamkan, bagaimana mereka responnya? Gimana responnya? Sami'na wa ata'na. Begitu haram total, ya, khamr pun juga diharamkannya nggak langsung sekaligus toh. Ya. Pertama kali disuruh mikir dulu antara khamr, manfaatnya khamr dengan apanya? Dengan apanya? Dengan bahayanya lebih besar bahayanya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahwa manfaat dari khamr dan judi itu lebih kecil dibandingkan bahayanya. Ya betul, khamr ada manfaatnya, judi ada manfaatnya. Apa manfaatnya?
Judi manfaatnya apa? Manfaatnya menang. Modalnya 1.000, oleh 1.000, kan lumayan. Manfaat. Tapi dosanya, bahayanya lebih besar. Dia masang 1.000, menang oleh 1.000, bar kapan? Dia bersepuluh tahun. Ya. Jadi yang dia keluarkan dengan yang dia dapatkan itu enggak sebanding. Ya. Kemudian bikin kecanduan. Begitu pula khamr. Khamr juga ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Enggak tahu. Alhamdulillah. Kata orang, bikin apa? Bikin hangat tubuh. Bikin semangat untuk bekerja. Kata orang seperti itu. Tapi urusan jajal ya. Ya. Tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Akan merusak tubuh, akan merusak akal, akan menumbuhkan permusuhan, pertikaian, pertengkaran, pembunuhan, kehilangan akal, perzinaan. Hangatnya tubuh yang ditimbulkan oleh khamr itu gak sebanding dengan apa? Kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan. Diajak berpikir dulu. Setelah diajak berpikir, kemudian dibatasi. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekat-dekat salat kalau kalian lagi mabok. Berarti maboknya harusnya jauh sebelum waktu salat. Kapan berarti? Bar subuh mabok. Engkau zuhur wis apa? Wis sadar. Bar zuhur enggak boleh. Kenapa? Nanti kalau asar masih geliang. Habis asar enggak boleh. Kenapa? Bentar lagi maghrib. Habis maghrib apa lagi? Ya ora mungkin. Nah, maka mabok lagi kapan? Habis isya. Gitu. Mulai dikurangi. Dikurangi apanya? Intensitas maboknya. Ya, intensitas tingkat keseringan maboknya mulai dikurangi. Baru kemudian setelah dipersiapkan, akidahnya dipersiapkan, kemudian mentalnya dipersiapkan, baru kemudian fajtanibuh, jauhi haram total. Maka Nabi SAW menyuruh sebagian dari sahabatnya untuk keliling ke seluruh penjuru kota Madinah, memberikan pengumuman, ala innal khamra qad hurrim. Pengumuman mulai hari ini khamr hukumnya haram. Tegas. Begitu dapat pengumuman seperti itu, apa respon para sahabat? Apa respon para sahabat? Mereka tinggalkan. Gak pakai ngomong ini, ngomong itu, ngeles ini, ngeles itu, gak pakai. Langsung mereka tinggalkan. Diceritakan dalam beberapa kitab sejarah, lorong-lorong jalan di kota Madinah itu becek. Dengan apa? Dengan khamr. Mereka itu nyimpen khamr di rumah itu bertong-tong. Sudah mereka nggak mikir lagi, wah eman-eman banget ya, aku orang ngombe tapi tekdol baik. Enggak. Mereka tumpahkan khamr itu di jalan-jalan. Banjir apa? Khamr. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu, ketika utusan Nabi SAW mengumumkan keliling Madinah, ada sebagian sahabat yang lagi medang. Medang apa? Medang khamr. Ya sudah apa namanya? Sudah minum, sudah masuk di mulut, kurgali di telan, kurgali di gelek. Begitu Arab gelek, seliwer lewat pengumuman, khamr haram. Apa yang dilakukan? Dimuntahkan. Enggak kepikir, lah terakhir perpisahan. Enggak pikir seperti itu. Sudah di mulut kan, tinggal di apa? Tinggal ditelan aja. Tapi ternyata mereka muntahkan.
Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Karena tauhidnya sudah kuat. Sehingga itulah kenapa Ahlus Sunnah dakwahnya fokus kepada tauhid. Karena memang itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itulah pondasinya. Kalau pondasi ini sudah jadi, mau dibangun apapun di atasnya, tidak masalah. Wong pondasi belum kuat, kok mau bangun apa? Ya susah. Ya. Ini buah yang pertama. Apa? Semakin totalitas dalam mencintai Allah. Yang kedua, iqra. Thaniyan, kathratu dzikrihi subhanahu wa syukrihi, wa khususan bil adhkar allati tatadammanu hamdahu subhanahu wa thanaa'a 'alaihi bi thana'il hasani 'ala ma lahu subhanahu min al asma'il husna was sifatil 'ula. Wa lima asdahu subhanahu 'ala 'ibadihi min an-ni'ami allati la tu'addu wa la tuhsa. Yang kedua, buahnya adalah semakin banyak berzikir dan bersyukur kepada Allah. Saya ulangi, semakin banyak berzikir dan bersyukur kepada Allah. Ini buah yang kedua. Jadi kalau orang sudah mengerti, memahami, mengimani nama Allah Al-Hamid, maka akan semakin sering berzikir dan semakin sering bersyukur. Penulis di sini mengatakan, tsaniyan, buah yang kedua, kathratu dzikrihi subhanahu wa syukrihi. Banyak berzikir dan bersyukur. Wa khususan, secara khusus, bil adhkari allati tatadammanu hamdahu subhanahu wa thanaa'a 'alaihi bis thana'il hasan. Terutama zikir-zikir yang kandungannya adalah pujian kepada Allah. Apa misalnya? Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih. Nah, ada apanya? Wa bihamdih. Ini pujian juga. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Ketika orang merenungi nama Allah Al-Hamid ini, maka lisannya akan tergerak untuk sering-sering memuji Allah. Karena Allah Maha terpuji. Ala ma lahu subhanahu minal asma'il husna was sifatil ula. Karena Allah memang Maha terpuji sifat-sifatnya, nama-namanya, zatnya, syariatnya, takdirnya. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Masih. Tulisannya masih ada enggak? Allah itu Maha terpuji dari segala sisi. Sehingga kita memuji Allah. Walima asdahu subhanahu ala ibadihi minan ni'amil lati la tu'addu wa la tuhsa. Dan juga kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tidak bisa terhitung saking apanya? Banyaknya. Jadi nek jenengan zikir itu dinikmati, diresapi rasa kesusu. Rasa balapan, rasa banter-banteran. Kalau zikir itu dinikmati. Alhamdulillah, aku bisa melek siki. Alhamdulillah, saya bisa berzikir sekarang. Alhamdulillah, saya bisa duduk di mana? Majelis taklim. Alhamdulillah, di majelis taklim mboten ngantuk. Alhamdulillah, di majelis taklim bisa fokus. Alhamdulillah, tadi berangkat ke masjid motore mboten mogok, mboten kempes. Alhamdulillah, masih kuat naik
tangga. Banyak banget kalau kita mau merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih punya istri. Alhamdulillah anak-anak pada sehat. Alhamdulillah pulang rumah makanan sudah siap apa burung biasanya? Sudah siap. Alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Jadi berzikir itu dinikmati. Gak usah cepet-cepetan. Berzikir bukan hanya bicara masalah banyaknya jumlah, tapi kualitasnya bagaimana berzikir kita. Bukan hanya habis sholat saja kita berzikir yang direnungi, diresapi. Tapi dalam segala kondisi ketika berzikir, kita renungi, kita resapi. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya saya heran dengan sebagian orang kalau zikir habis sholat, tangannya kayak gini. Guling itu kepriwe iki. Zikir itu bukan gerakan tangan kayak gini. Zikir itu tangan ini cuma bantu untuk apa? Untuk menghitung. Kalau kayak gini gini. Ki golek maca kepriwe jajan. Bacanya gimana? Kalau kayak tadi itu kan subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu kan satu-satu. Kalau kayak gini, itu saya nggak tahu. Kadang saya lihat orang zikir, tangannya ki golek maca sih kepriwe, sing diwaca apa gitu loh. Ya. Dinikmati berzikir itu. Ya usah dinikmati nganti ngantuk. Ya enggak lah. Ya, pelan-pelan zikir. Sehingga itu makanan jamaah. Zikir itu makanan. Zikir itu asupan. Asupan apa? Hati. Ya. Sebagaimana perut kita butuh makan, apa? Hati kita juga butuh makan. Makanan enak itu dinikmati pelan-pelan. Rasa kesusu, mbok apa? Keselek. Ya. Gak usah terburu-buru nanti tersedak. Zikir dinikmati. Ya. Sehingga betul-betul merasa nikmat, tenang, damai, tentrem dengan zikir yang kita baca. Ini buah yang kedua. Baik, Iqra. Thalithan, al-yaqinu bi anna Allah azza wa jalla huwal mustahiqqu lil hamdi kullihi 'ala al-itlaq. Kama qala subhanahu 'an nafsihi alhamdulillahi rabbil alamin. أي هو الذي له جميع المحامد بأسرها وليس ذلك لأحد إلا لله تعالى ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأما ما ينسب إلى المخلوق من الحمد فهو جزئي وحقيقته أنه داخل في حمد الله عز وجل فما من محمود يحمد على شيء مما دقى أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية. Yang ketiga, buah dari mengimani nama Allah Al-Hamid semakin yakin bahwa Allah sajalah. Semakin yakin bahwa Allah sajalah yang layak dipuji secara mutlak. Semakin yakin bahwa Allah sajalah yang layak dipuji secara mutlak. Ya. Penulis mengatakan salisan, buah yang ketiga, al-yaqinu, yakin. Bi anna Allah azza wa jalla huwal mustahiqqu lil hamdi kullihi 'alal itlaq. Bahwa Allah sebenarnya hanya Allah saja yang layak untuk dipuji secara mutlak. Nanti kita akan jelaskan maksudnya bagaimana.
Kama qala subhanahu an nafsihi, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang dirinya sendiri. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, panjenengan ketika membaca terjemahannya, maka kita akan temukan terjemahannya bagaimana? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji. Segalanya itu dari mana? Dari al. Makanya ayatnya bunyinya apa? Alhamdu. Bunyinya bukan hamdulillah, bukan. Tapi ada apanya? Ada alnya. Al inilah yang kemudian diterjemahkan dengan nama wau segala. Ini namanya al-istighraq. Al lil istighraq. Ya. Sehingga keliru kalau jenengan zikirnya hamdulillah, hamdulillah, hamdulillah. Bukan. Tapi apa? Alhamdulillah. Ya. Jadi segala puji hanya milik Allah. Ai huwallazi lahu jami'ul mahamidi bi asriha. Maksud dari alhamdulillah adalah bahwa Allah lah yang berhak untuk mendapatkan segala jenis pujian. Wa laisa dzalika li ahadin illallahu ta'ala. Dan yang berhak mendapatkan pujian yang total seperti itu cuma Allah. Selain Allah tidak berhak. Apakah artinya kita tidak boleh memuji makhluknya Allah? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi pujian kita kepada makhluk Allah sifatnya parsial. Di sini dikatakan wala nufsi tsana'an alaihi huwa kama athna ala nafsi wa amma ma yunsabu ilal makhluk minal hamdi fahuwa juz'i. Adapun pujian kita kepada makhluk itu sifatnya parsial, cuma sepotong, bukan segala puji untuk langit, bukan segala puji untuk laut, segala puji buat pemandangan, bukan. Kita memuji pemandangan betul karena pemandangan itu indah. Kita memuji istri kita betul karena istri kita cantik, ya orang ngerti, jenengan sing ngerti. Ya. Kita memuji apa lagi? Sebuah lukisan. Kita memuji seorang ilmuwan yang cerdas karena penemuannya yang banyak bermanfaat. Itu tidak apa-apa. Tapi pujiannya sifatnya parsial. Kenapa sifatnya parsial? Ya. Wa haqiqatuhu annahu dakhilun fi hamdillah fama min mahmudin yuhmadu ala syai'in mimma daqqa aw jalla illa wallahul mahmudu alaihi bidzati wal awwaliyah. Karena apapun kelebihan yang dimiliki oleh makhluk itu pasti dapatnya dari siapa? Dari Allah. Sehingga ketika kita melihat ada sebuah lukisan yang begitu indah, siapa yang melukis? Pelukis. Yang menciptakan pelukis itu siapa? Allah. Berarti kan ujung-ujungnya Allah juga yang dipuji. Ketika kita kagum dengan kecerdasan seorang ilmuwan yang berkali-kali membuat penemuan-penemuan yang bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Ketika kita kagum dengan si ilmuwan tersebut, maka ingatlah bahwa ilmuwan ini punya kecerdasan, punya kepintaran, itu karunia dari siapa? Dari Allah. Maka seharusnya yang lebih berhak dipuji adalah Allah. Ketika kita kagum dengan orang yang kaya raya, miliarder, triliuner, yang rumahnya itu luasnya 142 hektar. Rumah kok 140 hektar. Ada rumah, kemudian dikelilingi dengan kebun yang luasnya 142 hektar. Jadi area rumahnya itu segitu. Golek nyapu nyirami kepriwe. Jarku aku sing omah ya biasa bae golek nyirami kadang-kadang nganti garing tanduran. Ketika kita kagum
Dengan seorang miliarder yang bikin resepsi untuk anaknya, sekali resepsi menghabiskan 38 M. M gue duit loh ya. 38 miliar resepsi pernikahan. Tamunya cuma 300 orang dibatasi. Habisnya 38 miliar. Kulo kali jenengan pinten resepsinya. Nasi kotak baiklah, kirimi baiklah. Sing penting apa? Sing penting kesampak. Yang penting tetangga-tetangga pada tahu bahwa saya sama si dia sudah apa? Sudah sah nek boncengan ora? Ya, dicurigai. Simpel. Ketika kita kagum dengan kekayaan orang-orang yang super kaya tadi, yang diistilahkan oleh para YouTuber dengan crazy rich, ya, maka sungguh kekayaan yang mereka dapatkan itu hanya seujung kuku dari kekayaan yang dimiliki oleh Allah. Maka seharusnya kita lebih kagum dengan kekayaan siapa? Allah. Ya. Ketika kita kagum, ya, dengan kepintaran, kepiawaian pemain bola yang menjadi top scorer ya. Orang yang menggolkan paling banyak dalam tahun itu. Bagaimana dia menggocek bola? Kenapa kita tidak kagum dengan yang menciptakan pemain bola tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita kagum dengan kebijakan seorang ulama, seorang bijak bestari, kenapa kita tidak kagum dengan Allah yang memberikan setitik kebijakan kepada orang tersebut? Ketika kita kagum dengan seorang atlet angkat besi yang bisa mengangkat ratusan kilogram, ratusan kilogram barbel, kenapa kita tidak kagum dengan yang menciptakan atlet angkat besi tersebut yang lebih kuat, al-qawiyyu, yang maha kuat? Ya. Ketika kita kagum dengan orang kaya yang sangat dermawan, kenapa kita tidak kagum kepada Allah yang lebih dermawan, bahkan maha dermawan? Jadi sebenarnya pujian-pujian kepada makhluk yang punya kelebihan-kelebihan itu hanya sifatnya parsial. Karena seluruh kelebihan-kelebihan yang di makhluk itu sejatinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. كما أن له الحمد على شريعته الحكيمة التي كلها خير ورحمة ولو لم ندرك حكمة بعضها وكذلك أحكامه سبحانه القدرية فما كنا فيها مأمورين بمدافعتها بالأسباب الشرعية دافعنا وما كان منها أمر مقضي فإن الواجب حينها الاستسلام والرضا واليقين بأن له سبحانه الحكمة البالغة التي يحمد عليها. Begitu pula kita harus memuji Allah dengan syariatnya dan takdirnya. Ya. Syariat Allah membuat kita memuji Allah. Kenapa? Karena syariat Allah semuanya baik. Walaupun kita kadang-kadang belum mengerti apa hikmahnya. Misal, kenapa sholat sehari 5 kali? Kenapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat? Kita mungkin tidak tahu hikmahnya apa. Kenapa ini angkanya sekian, kenapa ini jumlahnya sekian. Tapi walaupun beberapa syariat kita tidak tahu karena itu mahdhah, ya, sehingga kita belum mampu atau tidak mampu untuk mencerna hikmahnya apa, maka kita tetap yakin bahwa syariat Allah itu yang terbaik. Apalagi kalau kita tahu hikmahnya. Allah menyuruh kaum wanita untuk pakai hijab, menutup auratnya, jelas kita tahu hikmahnya. Di antara hikmahnya apa? Untuk menjaga apa? Kehormatan. Ya, makanya jarang laki-laki walaupun nakal ngelihat wanita berjilbab lengkap, sweet itu jarang. Yang biasanya di sweet gue sing apa? Yang apa? Yang pakai baju belum jadi. Ya. Sing kurangan bahan. Ya. Itu yang di sweet. Yang digoda, naudzubillah, yang dilecehkan, itu rata-rata yang seperti itu. Kenapa? Karena hijab, jilbab itu melindungi.
syariatnya. Takdirnya juga demikian. Takdir Allah itu yang terbaik. Walaupun beberapa takdir Allah memang kita disuruh untuk berikhtiar. Contoh, Allah menakdirkan kita sakit. Kita disuruh apa? Berobat kan? Tidak apa-apa. Berobatnya kita itu bukan melawan takdir. Berobatnya kita menunaikan perintah Allah, perintah Rasul yang nyuruh kita untuk berikhtiar. Seandainya sudah berobat maksimal kok ternyata orang mari tapi malah mati, maka terima takdir itu dengan hati yang lapang. Itulah cara kita menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan syariat dan takdir. Terakhir, kama ana lahul hamda fi ahkamihil jazaiyyati fi dunya wa yaumil qiyamah li'annaha kullaha fadlun wa rahmah aw 'adlun wa hikmah. Begitu pula kita juga harus meyakini bahwa Allah itu maha terpuji dalam balasan yang diberikannya kepada hamba di dunia dan di akhirat. Kalau tadi bicara syariat, bicara takdir, sekarang bicara apa? Balasan. Allah membalas perbuatan hamba di dunia. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jahat dibalas dengan keburukan. Di akhirat pun juga demikian. Maka kita harus imani, kita harus yakini itu yang terbaik. Karena balasan dari Allah tidak lepas dari kebaikan atau keadilan. Antara kebaikan atau keadilan. Allah membalas kaum mukminin dengan surga itu adalah kebaikan. Allah membalas orang-orang kafir dengan neraka itu adalah keadilan. Sehingga mau keadilan atau kebaikan itu yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah jamaah yang kami hormati, kita telah menyelesaikan kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Berarti kita akan pindah ke nama Allah yang lainnya. Entah nih pekan depan ini saya bisa ngajar atau tidak, nanti kita lihat ya. Kalau ada pengumuman berarti tidak bisa ya. Kalau tidak ada pengumuman berarti bisa. Jadi jangan lihat, tunggu-tunggu apa? Pengumuman ya. Kalau ternyata nggak bisa ada pengumuman, maka nanti akan diumumkan insya Allah. Kalau bisa berarti tidak ada pengumuman ya. Berarti tidak ada pengumuman berarti apa? Bisa, begitu ya. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.